Pendeta Dr. Ezra Soru menegaskan, orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Mari kita simak video singkat berikut ini. Orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Mengapa? Karena Allah itu Allah yang adil. Keadilan Allah tidak membiarkan dia meloloskan satu perbuatan dosa pun dari orang berdosa. Dia pasti akan hukum. Nahum 1 ayat 3 bilang begini. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali dia membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tidak sekali-kali pun. Orang berdosa harus dihukum. Jikalau Allah tidak hukum orang berdosa, dia gagal menjadi Allah yang adil. Keadilan Allah itu diwujudkan lewat penghukuman kepada orang berdosa. Nah, kalau kita semua orang berdosa, semua kita memang harus dihukum. Tidak bisa ada yang lolos. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kalau orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah, di manakah letak dari kasih Allah? Saya mau memberikan penegasan kepada kita. Kita perlu mengenal dan memahami Allah itu secara utuh dan lengkap, khususnya dalam konteks kasih dan keadilan Allah. Ada banyak orang bermain-main dengan dosa karena berpikir bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Tetapi tidak atau kurang menyadari bahwa Allah itu juga adalah Allah yang adil. Galatia 6 ayat 7 jelas berkata, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Menabur dalam roh akan menuai damai sejahtera dan hidup yang kekal. Saudara dikasih oleh Tuhan, antara kasih dan keadilan Allah perlu menjadi sorotan yang sangat serius bagi kita. Ada orang di luar sana berkata, kalau Allah itu maha kuasa, kenapa tidak langsung diampuni saja orang-orang berdosa di dunia ini? Tidak perlu repot-repot mengutus firman-Nya turun nunjul mengenakan tubuh kemanusiaan namanya Yesus Kristus. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu pengertian yang ekstrim, tetapi tidak utuh, tidak komplit dan tidak lengkap. Selain Allah itu kasih, Allah itu juga adil. Allah sebagai Allah yang kasih, rindu mengampuni seberapa besar pun dosa-dosa manusia. Tetapi jangan lupa, Allah yang adil ingin menghukum manusia sekecil, sebesar apapun dosa-dosanya. Dan Alkitab jelas berkata kepada kita, Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mazmur 51 ayat 7 dengan jelas menegaskan, di dalam kesalahan aku diperanakkan, di dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Itu tidak berbicara tentang dosa perbuatan. Memang bayi yang baru lahir ke tengah-tengah dunia ini, dia belum memiliki dosa perbuatan. Tapi dosa asal natur, sifat keadaannya sebagai pribadi yang telah berdosa, itu sudah ada melekat pada dirinya. Salah satu bukti konkret daripada manusia berdosa di dunia ini adalah manusia mengalami kematian. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu menegaskan bahwa firman Tuhan benar. Roma 6 ayat 23 jelas berkata,
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Upah dosa adalah kematian. Saudara dikasihi Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita saat ini, justru karena ketidakberdayaan manusia mengatasi perhambaan, perbudakan, penguasaan dosa atas dirinya, atas dasar itulah Allah mengutus Sang Firman yang kudus, suci, agung, mulia, yang tak bercacat, tak bernoda, tak bercela, datang ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan sehingga bisa mati menjadi penebus dan penyelamat bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Jadi tidak ada pengampunan tanpa penebusan Kristus. Oleh karena itu, kalau ada konklusi kesimpulan dalam Alkitab, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Benar adanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus yang olehnya manusia dapat diselamatkan." 1 Timotius 2 ayat 5 jelas berkata, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Saudara dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah pengantara. Kenapa Yesus itu satu-satunya bisa menjadi pengantara dan tidak bisa tokoh manapun, sebanyak sebesar apapun pengikutnya, sehebat apapun ketokohannya, tidak bisa menjadi pengantara? Karena manusia itu hanya punya sifat naturul sebagai manusia. Tapi Yesus berbeda, Dia turun dari sorga, Dia keluar dan datang dari Allah. Dalam satu pribadinya, natur sifat keadaan kekal sebagai yang ilahi dan natur sifat keadaan sebagai manusia. Yesus bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia karena Dia ilahi. Yesus bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Allah karena Yesus itu memiliki natur kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati pikiran kita. Kalau kita rindu ditebus dan diselamatkan, tidak bisa dengan amal saleh, perbuatan baik, ilmu pengetahuan, filsafat, agama. Tidak bisa. Karena semua aturan-aturan agama yang kita lakukan tidak pernah bisa mengubah status kita yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Hanya Dia pribadi yang datang dari sorga, yang hidup kudus berkenan, rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, menjadi penebus bagi kita, yang mampu dan pasti menjamin, menggaransi keselamatan bagi kita, pengampunan bagi kita, bahkan keterbelengguan dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis.